Masihkah kalian ingat apa yang dimaksud dengan kalor atau panas? Yang dimaksud dengan kalor atau panas adalah energi panas yang dapat diterima atau dilepaskan oleh benda karena adanya perubahan suhu. Baiklah anak-anak, hari ini yang akan kita pelajari adalah pengaruh kalor atau panas dalam perubahan wujud benda. Kalian simak ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Kalor dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor atau panas ini dapat mengubah suhu benda loh nak. Nah sekarang kalian perhatikan percobaan berikut ini. Pada percobaan kita akan mencampurkan antara air panas dengan air dingin. Nah air panas dan air dingin yang dicampur tersebut akan menghasilkan suhu yang baru, yaitu air hangat. Air dengan suhu rendah akan meningkat suhunya karena menerima kalor dari air yang bersuhu tinggi. Nah, air yang bersuhu tinggi itu adalah air panas, nak. Sedangkan air yang bersuhu rendah itu adalah air yang dingin. Untuk contoh lain, peristiwa kalor mengubah suhu benda itu saat kita memanaskan air. Air yang semulanya dingin atau bersuhu rendah itu akan menerima panas dari api melalui proses pemanasan. Akibatnya, air yang dipanaskan tadi itu akan mendidih atau suhunya akan naik. Contoh lainnya, saat kita mengukur suhu pada tubuh, cairan raksa di dalam termometer akan memuai dan menunjukkan suhu tertentu karena terkena panas tubuh. Jadi dapat kita simpulkan, makin banyak jumlah energi panas yang diterima oleh benda, maka semakin tinggi pula kenaikan suhu pada benda tersebut. Selain mengubah suhu benda, kalor atau panas juga dapat mengubah wujud dari benda tersebut. Lalu peristiwa apa saja ya yang merubah wujud benda karena adanya kalor? Berikut ini adalah beberapa peristiwa perubahan wujud benda yang terjadi karena benda menerima atau menyerap kalor. Yang pertama adalah peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Ingat ya, ketiga peristiwa itu menyerap panas. Untuk contoh peristiwa mencair, kalian perhatikan ya. Contohnya adalah es krim yang semulanya padat ini mencair saat terkena panas. Kemudian mentega yang tadinya juga padat akan meleleh saat dipanaskan. Kemudian untuk contoh peristiwa menguap adalah saat merebus air, sebagian air akan berubah wujud menjadi uap air. Hal ini dikarenakan air yang kita rebus mendapat kalor sehingga air berubah menjadi uap air. Kemudian untuk contoh yang kedua untuk peristiwa menguap adalah air pada baju basah akan menguap lalu baju menjadi kering. Hal ini dikarenakan adanya panas dari matahari. Lalu untuk contoh peristiwa menyublim adalah kamfer atau kapur barus akan menyublim dan lama-kelamaan menjadi habis karena menyerap panas dari udara di sekitarnya dan berubah wujud menjadi gas. Selanjutnya kita akan mengingat kembali perubahan wujud menyublim, mengkristal, dan mengembun. Benda di sekitar kita bisa berwujud benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Benda-benda tersebut dapat mengalami perubahan wujud. Nah itu adalah diagram perubahan wujud benda ya. Ada benda padat yang bisa berubah menjadi benda cair ataupun sebaliknya. Lalu ada benda padat juga bisa berubah menjadi benda gas ataupun sebaliknya. Lalu benda gas bisa menjadi benda cair dan sebaliknya. Peristiwa-peristiwa perubahan wujud benda tersebut bisa kita sebut sebagai pertama mencair, yang kedua menguap, menyublim, lalu membeku, yang kelima mengembun, dan yang terakhir adalah mengkristal atau disebut juga sebagai menghablur. Perubahan-perubahan wujud benda tersebut ini dipengaruhi oleh kalor atau kita sebut juga sebagai panas. Nah untuk peristiwa yang menerima atau menyerap kalor ini ada 3, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Artinya dalam ketiga peristiwa tersebut ini membutuhkan kalor ataupun panas. Sedangkan untuk peristiwa membeku, mengembun, mengkristal atau menghablur ini adalah peristiwa yang mana melepas atau kehilangan kalor ya. Jadi dia tidak membutuhkan panas atau kalor. Kita akan mengingat lagi nak ya, apa yang dimaksud dengan menyublim.
Menyublim adalah perubahan wujud benda dari wujud padat menjadi gas. Sebagai contoh, kapur barus jika diletakkan di ruang yang terbuka, lama-kelamaan dia akan habis. Hal ini dikarenakan kapur barus kalau dia diletakkan di udara terbuka, dia akan menyerap panas, sehingga kapur barus itu yang tadinya padat dia berubah menjadi gas. Contoh lainnya adalah dry ice atau es krim. Dry ice ini adalah karbon dioksida yang berwujud padat. Pada peristiwa dry ice, dia akan menyerap kalor, sehingga yang tadinya berwujud padat dia akan berubah menjadi gas seperti kabut. Lihat pada gambar ya. Lalu untuk perubahan wujud mengkristal, yaitu perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi padat. Mengkristal disebut juga sebagai menghablur. Sebagai contoh peristiwa terjadinya salju. Uap air yang berwujud gas saat melepas kalor atau mengalami pendinginan akan berubah wujud menjadi kristal salju yang berwujud padat. Perubahan wujud menyublim dan mengkristal ini adalah dua peristiwa yang saling berlawanan ya, dan dapat kita buktikan dengan percobaan sebagai berikut. Kapur barus kita letakkan pada sebuah wadah. Kapur barus tersebut akan kita panaskan dengan api yang menyala. Kemudian pada bagian atas kita tutup dengan wadah lainnya yang berisi es batu. Pada peristiwa yang pertama, kapur barus karena mendapat kalor dari api yang menyala dari bawah, kapur barus tersebut akan menyublim ya, dari padat berubah menjadi gas. Gas dari kapur barus tadi ini akan naik ke atas ya, dan ketemu dengan es batu. Kemudian karena suhu es batunya lebih dingin, maka gas kapur barus tadi akan kembali padat dan mengkristal. Hal ini dikarenakan gas kapur barus melepas kalor. Nah ini ya pembuktian menyublim dan mengkristal adalah peristiwa yang berlawanan. Kalau menyublim ini dia membutuhkan kalor atau panas. Sedangkan pada peristiwa mengkristal ini adalah peristiwa melepas kalor. Sedangkan untuk perubahan wujud menguap dan mengembun ini juga dua peristiwa yang berlawanan ya. Bisa kita buktikan dengan percobaan berikut ini. Kita memanaskan air. Untuk memanaskan air tentunya kita membutuhkan api ya. Kemudian air tersebut akan berubah menjadi gas, yaitu uap air. Nah uap air atau gas tadi ini dapat mengembun dan menjadi berwujud cair kembali karena melepas kalor. Hal ini dikarenakan berpindah dari benda yang ada di sekitarnya yang bersuhu lebih dingin ya. Jadi inilah pembuktian bahwa peristiwa menguap adalah peristiwa yang membutuhkan atau menyerap kalor, sedangkan peristiwa mengembun adalah peristiwa yang melepaskan kalor. Kemudian untuk perubahan wujud mengembun, kita ingat kembali ya, mengembun adalah perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi cair. Sebagai contoh, yang pertama adalah adanya titik air pada permukaan dalam tutup gelas. Nah, titik-titik air tersebut berasal dari uap air panas yang berada di dalam gelas. Contoh selanjutnya adalah adanya titik air pada permukaan luar gelas yang berisi es. Nah, titik air tersebut berasal dari udara yang berada di luar gelas. Contoh lainnya untuk peristiwa mengembun adalah terjadinya embun di pagi hari. Embun ini berasal dari udara yang melepas atau kehilangan kalor. Contoh selanjutnya adalah embun pada kaca dalam mobil saat cuaca sedang hujan. Nah, embun ini berasal dari udara yang ada di dalam mobil yang sudah melepaskan panas ya. Nah anak-anak, untuk hari ini Miss Eva akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.